Untuk menunjang performa dalam bertanding, pemain sepak bola dituntut untuk punya badan yang proporsional dan atletis. Sejumlah pemain yang mengawali karirnya dengan badan yang kurus perlahan mulai memperbesar massa ototnya. Sejumlah pemain Indonesia juga mengalami transformasi fisik yang cukup signifikan. Ada Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, hingga Evan Dimas. Inilah perubahan fisik mereka dari waktu ke waktu. Punya tubuh ideal tentu menjadi dambaan atlet apapun, terutama atlet sepak bola. Dengan postur besar dan kekar, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dalam situasi tertentu, seperti adu bodi ketika menggiring bola, perebutan bola atas, hingga menahan bola ketika hendak direbut oleh pemain lawan. Tidak hanya pemain-pemain luar, pemain Indonesia pun berusaha melakukan transformasi bentuk tubuhnya. Latihan beban demi menjadi lebih besar dan ideal. Dari sekian banyak nama yang ada Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, dan Evan Dimas yang akan cetak gol ulas kali ini. Bagaimana perubahan tubuh mereka dari waktu ke waktu? Simak cetak gol kali ini. Egy Maulana Fikri. Seorang pemain bernama Egy Maulana Fikri menyita banyak perhatian publik Indonesia. Namanya meledak saat tampil gemilang membela timnas Indonesia di kompetisi Piala AFF U19. Kemampuan Egy yang di atas rata-rata rekannya membuat sejumlah klub Eropa berminat untuk mendatangkan youngster asal Pulau Sumatera. Kalau diperhatikan, penampilan ciamik Egy lahir dari skill alami yang dia miliki. Pergerakannya eksplosif dan mengejutkan pemain-pemain lawan. Sebagai seorang penyerang, skill Egy Maulana Fikri sudah berada di atas level pemain-pemain sebayanya, terlebih untuk ukuran pemain asal Indonesia. Kalau diperhatikan dari waktu ke waktu, ternyata sudah banyak yang berubah dari fisik Egy Maulana. Ada sebuah foto yang membuktikan kalau pemain Lesia Gedans ini punya tubuh yang sangat kurus. Dalam foto pertama, terlihat Egy berfoto dengan kedua teman SSB-nya. Sepertinya dia baru saja memenangkan pertandingan karena satu teman Egy sedang menenteng piala. Dari gambar tersebut, Egy yang mengenakan jersey biru terlihat punya badan yang kurus selayaknya anak-anak SSB pada umumnya. Kemudian dalam foto kedua ada Egy yang sedang berfoto dengan sang pelatih yang menemukan bakatnya, Indra Syafri. Dalam foto tersebut, Egy mengenakan jersey berwarna putih biru dengan tubuh kurus kerempeng dan rambut ikal pendek yang berwarna coklat. Foto ini diambil pada tahun 2012 saat Egy masih kecil dan kurus. Seperti anak-anak yang punya hobi mengejar layangan putus di sore hari. Di tahun 2015, Egy yang saat itu memperkuat timnas U15 juga masih bertubuh kurus. Bahkan tubuhnya belum mengalami perkembangan secara signifikan saat membela Asiop Apacinti di kompetisi internasional Gothia Cup di tahun 2016. Pada saat itu, Egy mengatakan ia seperti kurcaci yang melawan para raksasa. Meskipun bertubuh mungil, nyatanya Egy sukses keluar sebagai top skor dan menyandang predikat pemain terbaik. Tubuh Egy mulai mengalami perubahan saat memperkuat Persab Brebes di Piala Suratin Desember 2016 lalu. Lalu tubuh Egy semakin jadi saat membela Lecia Gedans. Kemungkinan besar tubuh Egy saat ini memang sengaja dipersiapkan untuk bertarung di kompetisi Eropa. Tingginya yang hanya 168 cm termasuk pendek untuk ukuran pemain level Eropa. Tetapi Lecia Gedans sepertinya akan membuat Egy layaknya tubuh Alexis Sanchez. Sebagai informasi, tinggi Alexis Sanchez juga 168 cm. Namun, dia mampu bersaing di level top Eropa. Mari kita doakan semoga prestasi Egy Maulana Fikri juga mampu bersaing di level top Eropa. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali adalah pemain blasteran Indonesia Belanda.
memulai karirnya di negeri kincir angin dengan bergabung dengan klub DCG, AZ Alkmaar, dan FC Utrecht. Lily Pali pernah berjasa dalam mengantar FC Utrecht Junior menjuarai Piala KNVB Junior di musim 2009-2010. Saat itu, Lily Pali sukses mencetak 8 gol. Berkat penampilannya yang cemerlang di tahun 2011, Lily Pali dipercaya untuk memperkuat skuad utama dari FC Utrecht. Bahkan sempat berlaga di Eredivisie di usia 21 tahun. Bakatnya yang luar biasa membuat PSSI berupaya memanggilnya untuk timnas Indonesia. Lily Pali menjalani debut sebagai skuad Garuda saat bertanding melawan Filipina di tahun 2013. Setahun kemudian, Stefano Lily Pali bergabung dengan salah satu klub terkuat di Liga 1 Indonesia, Persija Jakarta. Saat itu, Lily Pali masih bertubuh kurus dan punya model rambut gondrong lengkap dengan bando seperti Luka Modric. Lily Pali pernah mengunggah fotonya saat berada di pantai dengan menggendong seekor kera di tahun 2016. Meski otot perutnya sudah cukup terbentuk, tapi Lily Pali masih terlihat kurus. Lily Pali juga mengubah gaya rambutnya menjadi lebih pendek dan macho. Pada 2017, Lily Pali mengunggah foto dirinya saat menggendong anaknya yang masih balita. Dalam foto tersebut, Lily Pali terlihat punya lengan yang lebih besar. Ototnya juga lebih terbentuk dari penampilan-penampilannya yang sebelumnya. Hingga saat ini, Lily Pali masih mempertahankan tubuh kekarnya. Kerap mengunggah fotonya yang sedang berlatih menggunakan baju singlet, memperlihatkan otot lengannya yang cukup besar. Lily Pali juga mewarnai rambutnya menjadi warna pirang. Rahasianya adalah asupan makanan yang bergizi. Dokter Timnas Indonesia Syarif Alwi pernah menceritakan tentang diet Lily Pali saat berada di hotel dalam Asian Games 2018. Lily Pali dikabarkan merasa tidak cocok dengan makanan yang disediakan oleh pihak hotel yang dianggap kurang sehat. Tim dokter Timnas kemudian menyediakan makanan khusus untuk Lily Pali berupa daging spaghetti, bubur, salmon, dan roti. Tentunya dengan takaran yang sesuai porsi seorang atlet sepak bola. Evan Dimas. Nama Jesus Priyo mungkin tidak familiar di telinga publik sepak bola Indonesia. Namun, dialah yang berkontribusi besar dalam melancarkan trial Evan Dimas di Llagostera di Spanyol. Pada 2015, Jesus Priyo bergerak meminta restu dari CEO Persebaya saat itu, Gede Widiade. Dia juga meminta pengusaha kelas kakap yang dirahasiakan namanya untuk menerbangkan Evan Dimas ke Spanyol. Saat itu, Jesus Priyo juga mengatur segala kebutuhan Evan Dimas selama trial di klub Divisi 2 Liga Spanyol. Setelah kami cari informasinya, ternyata Jesus Priyo adalah pria yang bekerja di bawah agensi Josep Maria Miguela. Agensi itu pernah menangani banyak pemain top dunia seperti Diego Maradona, Rivaldo, hingga Lionel Messi. Meski pada akhirnya Evan Dimas juga gagal di kontrak Llagostera. Gagal juga dengan dua klub lain seperti Espanyol B dan Villarreal B. Tetapi ada pelajaran berharga yang Evan Dimas dapatkan. Salah satu alasan kenapa Evan Dimas gagal merumput di Eropa adalah badannya yang terlalu kurus. Evan Dimas harus tumbuh lebih besar dan atletis, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 hingga 2 tahun. Hal ini dikatakan langsung oleh Jesus Priyo yang bertanggung jawab dengan trial Evan Dimas. Sadar dengan kekurangannya, Evan mencoba bangkit dengan banyak melakukan angkat beban, makan makanan bernutrisi yang dianjurkan dokter. Hasilnya saat ini, Evan Dimas mengalami peningkatan dalam tinggi dan berat badan. Kini tingginya 167 cm dan beratnya bertambah menjadi 60 kg. Berdasarkan standar dari Body Mass Index, angka tersebut sudah merupakan tubuh ideal untuk ukuran atlet profesional dengan angka 12,5. Itulah sejumlah pesepak bola lokal yang mengalami transformasi tubuh yang cukup signifikan.
Sepak bola memang menuntut pemain untuk punya tubuh atletis yang ideal. Punya pemain lain yang layak disebutkan? Boleh tulis di kolom komentar.